Bagaimana mungkin menjelaskan agama orang lain sedangkan tolok ukurnya adalah kitab agama lain yang tidak diimani? Ya tentunya itu nggak fair lah, dan secara logika itu sudah penyesatan dan sesuatu hal yang tidak benar yang diajarkan kepada generasi penerus bangsa. Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya masih akan membahas tentang seputar buku PPKN yang menyesatkan bagi generasi penerus bangsa, yaitu bagi anak-anak kelas 7. Nah, apa yang akan saya bahas pada video kali ini? Mari kita saksikan setelah berikut ini. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang siapa pengarang dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menyesatkan itu, dan kira-kira dari mana sumber yang diambil untuk menjelaskan Kristen Protestan dan Katolik. Nah, mari kita perhatikan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini sudah jelas, yaitu dikarang oleh Zaim Uhrowi dan Ruslinawati, yaitu buku SMP kelas 7 ini jelas dikarang oleh Zaim Uhrowi dan Ruslinawati. Ya, kira-kira yang menjadi pertanyaan, mengapa pengarang buku ini sampai menyimpulkan, sampai memberikan doktrin ajaran kekristenan, yaitu Kristen Protestan dan Katolik, bahwa Trinitas itu adalah ada Allah dan ada Bunda Maria dan Yesus Kristus, di mana ini merupakan ajaran yang menyimpang dari Kristen Protestan dan juga Katolik tentunya. Nah, kalau kita memperhatikan sebenarnya sumber dari tafsiran Kristen Protestan dan Katolik itu diambil dari surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 116. Nah, saya akan tunjukkan ini ayatnya. Ya, di situ diterjemahkan, saya bacakan terjemahannya saja. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Nah, sebenarnya di dalam menjelaskan ajaran doktrin Kristen Protestan dan Katolik itu di dalam buku PPKN yang menyesatkan itu sebenarnya pengarang buku ini mengambil tafsiran dari surah Al-Maidah ayat 116 ini, yaitu di mana di situ menunjukkan bahwa jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, ini sebenarnya mereka itu mengambil dari sumber ini. Nah, yang menjadi persoalan, kira-kira benarkah membahas agama tertentu dari kitab yang bukan dari agama tersebut? Tentunya itu adalah sebuah kekeliruan besar bagi pengarang buku ini untuk memberikan ajaran atau doktrin
tentang agama-agama tertentu yang diajarkan kepada generasi penerus bangsa. Nah, jadi nggak fair lah kalau kita menjelaskan agama orang lain, agama lain dari kitab yang bukan diimani oleh agama tersebut. Itu tentunya kesalahan fatal, kesalahan besar. Bagaimana mungkin menjelaskan agama orang lain sedangkan tolok ukurnya adalah kitab agama lain yang tidak diimani? Ya tentunya itu nggak fair lah, dan secara logika itu sudah penyesatan dan sesuatu hal yang tidak benar yang diajarkan kepada generasi penerus bangsa. Nah, kalau memang kita fair, mari kita belajar bersama-sama. Ketika kita membahas agama tertentu, carilah orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Kalau kita membahas tentang kekristenan, carilah orang berkompeten, yaitu pakar teologi yang akan membahas agama tersebut. Dan kalau di Islam ya tentunya kita juga harus mengajak orang-orang yang kompeten di dalamnya. Jangan sampai dibolak-balik, yang menjelaskan kekristenan adalah di luar kekristenan. Wah, itu pasti sudah kesalahan besar. Nanti dibilang penistaan, marah-marah. Nah, saya berharap sih dari buku yang telah beredar ini, meskipun sudah ditarik oleh Kemendikbudristek, tentunya harus ada klarifikasi dari pengarang buku ini kepada publik yang sudah viral ini di mana-mana, di media sosial maupun di surat-surat kabar. Semuanya sudah banyak beredar. Ya tentunya ada klarifikasi dari pengarang buku ini, dan tentunya menteri juga bertindak dong supaya kita fair dan tidak terjadi kesalahan lagi ke depan di dalam menuliskan atau mencetak buku-buku ajaran yang akan diajarkan kepada generasi penerus bangsa. Ya, saya menunggu bagaimana tindakan Bapak Menteri dan bagaimana pengarang buku ini untuk klarifikasi tentang doktrin-doktrin yang menyimpang yang telah diajarkan kepada anak generasi penerus bangsa ini. Ya, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. God bless you.